Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Saya di sini akan menjelaskan materi struktur dan fungsi tumbuhan. Yang pertama, perbedaan jaringan meristem dan jaringan dewasa pada tumbuhan. Jaringan meristem, jaringan tanaman yang memungkinkan untuk tumbuh. Struktur jaringan meristem: A. Meristem primer, B. Meristem sekunder, C. Meristem promeristem. Ciri-ciri jaringan meristem: 1. Meristem berada pada bagian tumbuhan yang masih muda. 2. Jaringan meristem tersusun dari sel-sel muda yang berbentuk sama kecil dan bulat. 3. Selnya memiliki sitoplasma sedikit dan padat. Fungsi dari jaringan meristem yaitu berfungsi dalam pertumbuhan tanaman seperti akar, batang, dan daun. Juga dapat memperpanjang dan memperlebar batang. Jenis jaringan primer berdasarkan letaknya: 1. Meristem apikal, 2. Meristem lateral, dan 3. Meristem interkalar. Jaringan dewasa. Struktur dan fungsi pada jaringan dewasa. A. Jaringan epidermis, berfungsi sebagai penutup permukaan tumbuhan dan perlindungan organ tumbuhan. B. Jaringan parenkim, jaringan dasar yang ditemukan pada hampir semua organ tumbuhan. C. Jaringan penyongkong, berfungsi sebagai pelindung biji dan berkas. Vaskuler dan memiliki kekuatan bagi tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. D. Jaringan gabus, berfungsi untuk melindungi jaringan lain yang agar tidak kehilangan banyak air. 2. Fungsi nutrisi dan akibat kekurangan pada tumbuhan. A. Fungsi nutrisi. Fungsi utama dari nutrisi ialah nutrisi berperan penting untuk tumbuh, berkembang, dan bereproduksi. Akibat jika tumbuhan kekurangan nutrisi: 1. Menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 2. Terjadinya pertumbuhan kerdil. 3. Tanaman akan cepat mati. 5. Tanaman akan mudah layu. 6. Tumbuhan kekurangan oksigen, maka tumbuhan akan mati karena tidak membuat makanan. 3. Proses penyerapan air dan zat hara pada tumbuhan, serta pengangkutan hasil fotosintesis. 1. Fungsi air dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. A. Pengisi cairan tumbuhan tanaman. B. Pelarut unsur hara yang terdapat di dalam tanah. C. Mengangkut unsur hara ke seluruh organ tubuh. D. Menjadi media dalam berlangsung biokimia. E. Membantu proses respirasi tumbuhan. 2. Kondisi air tanah yang ideal pada tumbuhan. Kebutuhan air untuk penyiraman pada musim kemarau adalah sekitar antara 1.000 sampai 15.000 liter per 10.000 mili kuadrat atau 1 hektar lahan per hari. 4. Proses pengangkutan air dan mineral dari akar ke daun. A. Pengangkutan ekstravaskular. 1. Pengangkut apoplas. 2. Pengangkut simplas. B. Pengangkut intravaskular. 1. Tekanan akar. 2. Kapilaritas batang. 3. Daya hisap daun. 5. Proses fotosintesis pada tumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertama, sebelum tumbuhan fotosintesis, ia membutuhkan air, H2O, karbon dioksida, CO2, cahaya, dan matahari. Untuk cahaya, bisa cahaya matahari dan bisa cahaya lampu.
Pertama-tama, tumbuhan menggunakan karbodioksida yang diambil dari stomata atau mulut daun. Pada daun, udara bebas dan air yang diambil melalui akar. Lalu cahaya matahari akan diambil dan dijadikan untuk energi oleh klorofil. Klorofil terdapat pada organel yang disebut kloroplas. Faktor internal atau genetik. Jenis tumbuhan berbeda-beda, walau lingkungan tempat hidupnya sama, maka reaksi fotosintesisnya akan berbeda. Faktor tersebut dikatakan sebagai faktor hereditas atau keturunan. Faktor eksternal. 1. Cahaya. 2. Ketersediaan air. 3. Konsentrasi karbodioksida. 4. Kandungan oksida. 5. Temperatur atau suhu air. 6. Kadar fotosintas atau hasil fotosintesis. 7. Tahap pertumbuhan. Cara reproduksi pada tumbuhan dan hikmahnya. Cara reproduksi pada tumbuhan. 1. Vegetatif. 2. Genetatif. Hikmahnya yaitu untuk mengetahui perkembangan pada tumbuhan dengan jangkauan hari. 2. Mendapatkan pengetahuan tentang pertumbuhan tanaman. 3. Dapat melestarikan dan memperdayakan tanaman. 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor internal. 1. Gen. Dasar faktor internal yang paling tidak bisa ditawar karena setiap makhluk hidup tertentu saja memiliki gen. 2. Hormon, yaitu senyawa organik alami yang pada konsentrasi rendah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai proses fisiolog. Faktor eksternal. 1. Nutrisi. 2. Air dan kelembapan. 3. Cahaya matahari. 4. Suhu. 5. Tanah. 7. Kajian Islam yang berkaitan dengan tumbuhan. Terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 44, yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sama sekali tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Sekian, terima kasih.